Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iwan SPDI, guru PAI di SMK NH Multimedia Poncosumo Kabupaten Malang. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 3 di LPTK UIN Malang. Pada kesempatan hari ini, Senin 9 Januari 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMK NH Multimedia Poncosumo Kabupaten Malang. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 12 dengan materi pokok ketentuan waris dalam Islam. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Sehat, semangat? Siap mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik? Jadi sebelumnya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu di lantapan yang keras agar lebih semangat kita mohon kepada Allah agar nanti dalam pembelajaran kita diberi ilmu yang bermanfaat. Amin. Saya minta Nur Rahman silakan memimpin teman-temannya membaca surat Al-Fatihah dan doa belajar dengan keras bersama-sama. Silakan dipimpin. Siapa? Bersiapan. Tegas dong. Bersiapan. Silakan berdoa. Berdoa. Mulai Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil Firli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbil Shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban Wa bil Islami dinan wa wa rasulah. rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Terima kasih. Sekarang kita membahas tentang materi yang sangat penting tapi sering dilupakan, yaitu tentang bab mawaris. Ada yang tahu sebelumnya tentang bab mawaris? Katakan, maaf, Bapak lupa untuk absen dulu ya. Dulu sekarang kelas 12 TKJ. Absen teman-teman ya. Alfila ini ada. Andika Fariwat Ilmi. Andisa Bizanifah Andiyani. Muhammad Faisal Fani. Sampai
kalian baru liburan, banyak anak pondok yang teman-teman kalian belum ada yang datang. Teman-teman ini semoga mereka dapat segera kembali ke pondok dan mengikuti pembelajaran di sekolah. Baik, kita lanjutkan tadi Bapak lupa yang untuk prosesi. Kita membahas tentang suatu perkara atau materi yang sangat penting buat kalian masa depan, terutama tentang pembagian harta waris. Kenapa penting? Karena warisan ini ya dalam berita, kalau pernah mendengar berita, seorang anak, seorang kakak adik ya bisa saling membunuh karena berebut tentang warisan. Kenapa? Mereka merasa pembagiannya tidak adil. Ya sekarang bagaimana Islam mengatur masalah pembagian warisan secara proporsional, adil, bukan sama-sama dibagi rata, tapi adil sesuai dengan masing-masing kemampuan atau potensi baik laki-laki maupun perempuan yang secara fisik, yang secara tanggung jawab memang berbeda. Ya, sebelumnya dalil ya yang kita akan bahas di sini. Coba dilihat ya, di sini ada mungkin tidak jelas karena cahaya di siang hari ini. Ya kita Bapak minta tolong dari kalian satu anak untuk membaca dari HP Bapak ya surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Yang cowok sudah dari asal, yang cewek ya belum. Siapa yang tinggal membaca Quran? Silakan masuk. Lagi ada apa? Oh ini masih baca nanti ya kalau sudah selesai. Iya nanti harus baca. Coba dibaca al ini yang keras, yang kedengaran teman-temannya, yang teman-temannya untuk perhatikan ya. Yang keras dulu situ, yang keras ya teman-temannya mendengarkan.
video ini sudah bagus ya, ya. Karena dari ayat di atas ulama memberi poin-poin terpenting atau menjabarkan tentang pembagian harta warisan bagi orang yang ditinggalkan. Namun sebelumnya ya ada beberapa hal yang harus dijalankan atau dikeluarkan oleh si mayit. Ya, pertama adalah untuk keluarga mayit harus mengurus jenazah sebelum harta warisan dibagikan. Ya, ada kewajiban yang harus dikeluarkan oleh mayit tersebut. Satu, melunasi hutang-hutangnya. Yang kedua adalah mengurus jenazah, mulai membeli kafan, terusnya menyewa ambulan kalau perlu, ya. Terus yang tadi ada wasiat. Ya kalau ada wasiat tidak usah. Apa dia punya wasiat dengan orang lain atau menghibahkan hartanya kepada orang lain. Kalau tidak ada, maka setelah semua prosesnya selesai, baru boleh membagikan tentang warisan. Nah di sini dijelaskan ya. Kita lihat di slide-nya ya, di atas mungkin ada kurang jelas beberapa bagian dari orang yang telah ditinggal wafat. Yang pertama, ya, dari kandungan ayat surat An-Nisa di atas ya. Nah, dari ayat Al-Quran telah jelaskan, ada yang dibaca, yang ulama mengambil beberapa poin untuk menjelaskan pembagian harta warisan. Yang pertama, satu, ahli waris yang mendapat setengah. Ya, pertama adalah suami. Jika yang meninggal adalah istrinya, paham ya? Jika yang meninggal adalah istrinya dan istrinya tidak memiliki keturunan, tidak memiliki anak. Ya, jadi suami mendapat setengah bagian dari istri kalau istrinya tidak memiliki keturunan atau anak. Yang kedua, anak kandung perempuan. Berarti yang meninggal adalah ayah atau ibunya. Ya, dengan syarat dia tidak memiliki anak laki-laki, ya, atau anak perempuan tunggal. Tidak ada kakak atau adik dari laki-laki. Dia dapat setengah. Yang ketiga adalah cucu perempuan dari keturunan laki-laki. Syaratnya adalah tidak memiliki anak laki-laki. Kenapa cucu? Karena kalau ada anak laki-laki namanya cucu dan menjadi majhul, tidak mendapat bagian karena sudah memiliki anak. Yang mendapat warisan pertama adalah yang pertama adalah keluarga inti. Ya, keluarga inti terlebih dahulu. Dan selanjutnya adalah saudara kandung perempuan, ya, saudara kandungnya, ya, saudara perempuan seayah. Kalau yang mendapat seperempat siapa? Ya, yang mendapat seperempat adalah suami yang ditinggalkan istrinya. Syaratnya istri memiliki anak atau cucu dari keturunan laki-laki. Ya, tadi suami mendapat setengah kalau kalau istrinya tidak memiliki anak. Jadi setengah suami. Tapi kalau ibunya itu punya anak, maka suaminya cuma dapat seperempat. Ya. Kalau yang mendapat seperdelapan siapa? Yang mendapat seperdelapan adalah istri. Jika yang meninggal adalah suami, ya. Istri yang ditinggalkan oleh suami yang memiliki keturunan, baik laki-laki maupun perempuan. Seorang suami, ya, jika dia meninggal ada istri, ya, dan memiliki keturunan, maka istri mendapatkan 1/8 dari harta peninggalan suami. Kalau ahli waris yang mendapat 2/3 siapa? Adalah 2 orang anak kandung perempuan atau lebih, ya, 2 orang cucu perempuan dan 2 orang perempuan atau lebih, dengan syarat pewaris tidak memiliki anak. Sekarang ahli waris yang dapat 1/3
dia tidak punya anak, ibu tetap ada istrinya. Istri dapat bagian, ibunya dapat bagian kalau suaminya ini atau anaknya tidak memiliki anak. Ya, dari ahli waris yang diketahui dalam Islam, maka kita bisa memberikan harta warisan tanpa muncul perselisihan dan menghindari fitnah dalam Islam. Karena dalam Islam pembagian waris sudah dijelaskan dengan sangat gamblang dan jelas. Bahkan dalam ayat tersebut semuanya sudah dijelaskan. Karena kita agak lebih memahami lagi, kita lihat di saya mempunyai video tentang pembagian warisan ya. Dengan pembagian harta warisan sesuai dengan masing-masing bagian. Ada dalam urut ya, bagian yang paling tinggi mendapat bagian seperti anak perempuan, suami, ibu,
ya nenek dan kakek. Selain itu atau anak laki-laki namanya penerima asobah yang mendapat sisa setelah semuanya telah dibagikan biasanya. Saya belum meninggal, kapan? Ya nanti, ya misalnya. Nah ini ya, baik. Nah ini enggak, yang ini yang dapat. Nah ini. Pelan-pelan ya. Baik, turunkan. Misal anaknya ada, lihat apakah perempuan atau laki-laki itu ada bagian masing-masing. Jelas ya? Kalau ini keduanya, diberikan dulu bagian untuk ayah dengan ibunya. Kalau ini sudah didapatkan, baru kemudian ke sini asbab ma'al ghaib. Tinggal dibagi kemudian 2 bagian. Ya, ini laki-laki dapat 2 bagian dari perempuannya. Jadi intinya gini, kalau spesifik nanti dalam pembahasan warisan mungkin satu saat kalau ada waktunya kita bisa ambil workshop, saya berikan rumus cepatnya, terus turunan-turunannya tinggal Anda turunkan begini, kelihatan mana bagian-bagiannya. Dan sekarang sudah menjadi rumusan di kalkulator, tinggal dimasukin aja muncul. Tapi jangan sangat mengandalkan itu. Karena nanti ada teori lain, walaupun dia kebagian jatahnya tapi ada penghalang, disebut mahjub, dia nggak bisa dapat. Maaf, misal ini muslim, ini misalnya tidak, belum masuk Islam, ibunya misalnya sudah muslim, ini tidak, ini meninggal, maka ini yang seharusnya dapat jadi tidak dapat, terhalang. Gak pakai terhalang, ini kafir. Jadi kufrun ini menjadikan seseorang terhalang mendapatkan warisan. Jadi begitu ini dibagi, ini tidak. Jelas ya? Baik, jadi hal-hal semacam ini penting untuk diketahui. Termasuk, mohon izin ya, saya ingin berikan nasihat sebentar. Yang paling penting untuk Anda ketahui semua terkait dengan fase keluarga, menjelang fase-fase akhir kehidupan. Ketika akan seseorang berwasiat, itu umumnya Al-Quran selalu mendahulukan wasiat iman dan akhlak dibandingkan wasiat harta. Ini yang penting untuk catat. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 132 sampai 133. Posisi paling kiri di pertengahan sampai ke bawah. Quran surah kedua ayat 132 sampai 133. Saya langsung ke ujungnya saja. Lihat, am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Lihat kalimatnya. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidan. Nahnu lahu muslimun. Ya, sampai ke ayat 130 di ayat 133-nya. Lihat kalimatnya. Apakah Anda pernah belajar tentang mendengar kisah Yaqub di ujung hayatnya ketika beliau sakit keras akan meninggal dunia, dikumpulkan anak-anaknya. Ketika dikumpulkan, yang dibicarakan bukan ini. Tapi yang dipastikan kalau Bapak meninggal, nanti kalian bagaimana? Mau nyembah siapa? Ibadah kalian bagaimana? Maka anaknya semua mengatakan, Papa jangan khawatir. Kalau Papa meninggal, kami akan beribadah sesuai dengan ajaran Papa. Kami akan pegang teguh Tuhannya tetap Allah, seperti Tuhan kakek moyang kita, Ibrahim, Ismail, Ishak, dan sebagainya. Kita tenang Pak, kami kuatkan, jangan khawatir, kita mendekat kepada Allah. Maka Masya Allah, lihat ini ya, persamaannya. Orang-orang yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam lingkup keluarganya, termasuk anak-anaknya, maka kalau ini sudah mendekat kepada Allah, yang ini tidak perlu dikhawatirkan. Karena Allah akan membimbing mereka untuk bisa menyikapi semua peninggalan ini dengan cara yang terbaik. Nanti kalau anaknya dekat dengan Allah, ini disiapkan dengan baik. Yang ini pun bagi mereka tidak akan terpengaruh, tapi difikirkan bagaimana ini menjadi pahala untuk orang tua. Poinnya. Jadi kalau ada anak rebutan warisan, jangan disalahkan anaknya dulu. Antum orang tua ngajarin apa? Poinnya. Jangan banyak menuntut. Kalau anak salah, istighfar dulu orang tua. Jangan langsung disalahkan anaknya. Karena anak itu kan pembelajaran yang baik sesuai dengan contohnya. Antum nyontohin apa di rumah sampai anak antum begitu? Kalau anak antum kata-katanya kotor, antum ngajarin apa? Saya kan ngajarin yang baik Ustaz. Disekolahkan di mana? Jangan-jangan antum tempatkan di sekolah yang kata-katanya kotor. Antum ingin anak antum baik, tapi antum tempatkan di lingkungan yang kotor. Jangan cepat salahkan anak dulu, lihat dulu kedua orang tua. Apa yang kita lakukan untuk mereka? Makanya kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan, cepat istighfar kepada Allah. Jangan salah apa, kan? Cek lagi, perbaiki lagi dan sebagainya. Insya Allah itu akan diberikan kebaikan. Tolong catat kalimat saya ini ya. Kita sudah lakukan riset kecil-kecilan. Setiap orang tua yang berubah jadi lebih baik, itu akan turun kepada anak-anak. Akan diberikan oleh Allah dan untuk berubah jadi lebih baik. Itu pasti.
pasti. Ya, saya pernah bimbing satu keluarga. Ini masya Allah itu tadinya jauh sekali, jauh. Suaminya sibuk kerja ini kerja itu macam-macam, berangkat gelap macam-macam. Istrinya boleh belajar. Sama rata, sedangkan porsi atau proporsi seseorang antara laki-laki maupun perempuan di mata jauhnya berbeda, maka pembagian itu harus berbeda, tidak sama rata. Kita tentang pembagian warisan. Nanti saya kirimi ya video pembelajaran ini kepada nomor HP kalian masing-masing ya. Video pembelajaran agar kalian bisa memahami lebih detail, lebih dalam untuk dipelajari lagi karena ada masalah dalam teknis di sini ya. Karena mohon kalian benar-benar melihat utuh video pembelajaran tentang bab warisan, tentang pembagiannya, tentang cara menghitungnya ya, agar kalian nanti kalau terjadi sesuatu di masyarakat tentang warisan kalian bisa mempraktikannya sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Ya, Bapak punya beberapa soal yang kalian harus kerjakan ya untuk evaluasi kemampuan kalian dalam materi tentang waris. Dikerjakan semampu kalian ya, bisa kalian nanti dikumpulkan kembali lagi. Saya Bapak beri waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk mengerjakan soal dari materi yang Bapak berikan. Dikerjakan seperti kalian ini dilakukan ya. Mengukur kemampuan kalian dalam memahami materi pembelajaran yang telah Bapak sampaikan. Termasuk nanti ada video pembelajaran yang telah Bapak kirim ke nomor kalian, yang Bapak kirim ke nomor kalian masing-masing di WA ya. Dibuat video ada pembelajaran nanti yang Bapak kirim. Yang tidak punya pulpen silakan kerjakan. Semua kalian dikerjakan sesinya yang ditunggu sampai 10 sampai 15 menit, silakan dikerjakan. Yang sudah silakan dikumpulkan. Tujuan kita kalian dan setelah pembelajaran ini nanti ya, tujuan pembelajaran kita setelah kalian mempelajari tentang bab waris, kalian dapat meyakini kebenaran ketentuan warisan sesuai berdasarkan syariat Islam. 2. Peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam. 3. Kalian mampu menjelaskan ketentuan waris dalam Islam. 3. Menjelaskan dalil ya atau sumber tentang pembagian warisan dalam Islam. Kalian bisa mengidentifikasi ketentuan waris dalam Islam. Dan kalian bisa menganalisis ketentuan warisan dalam Islam. Selanjutnya kalian bisa menjelaskan apa hikmah dan manfaat yang pembagian waris dalam Islam. Silakan kerjakan semampunya nanti dikumpulkan. Ya. Oke, sudah 10 menit atau 15 menit ya, silakan dikumpulkan ya dari anak-anak temannya dari bukan Bapak yang membuat dari ya, kemudian nanti Bapak mau cek di depan kalau kalian masih menahan nanti dijelaskan lagi ya.
kalian sedikit banyak bisa memahami tentang materi masalah pembagian warisan sesuai ajaran atau ketentuan syariat Islam. Sebelum Bapak tutup, ya hikmah dalam pembagian warisan kalian harus pahami ya. Ada yang tahu kan tadi yang harus dijelaskan hikmahnya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tadi menjauhi dari perselisihan dalam pembagian harta ya, agar sesama saudara tidak saling ya bertengkar ya atau bahkan sampai saling membunuh, rebutan warisan ya, hilang saling tali silaturahmi yang cuma karena harta warisan yang kadang-kadang tidak segera ya. Ini awal lebih penting dari sekedar harta ya, itu hikmah yang paling besar dalam warisan. Dan yang kedua manfaatnya apa? Agar harta warisan dapat dibagikan secara adil, proses proporsional sesuai dengan tanggung jawab masing-masing personal yang mendapatkan harta warisan. Ya, adil di sini menurut Islam bukan sama rata. Paham ya? Oke, Bapak diri tadi sebelumnya kalau ditutup dengan doa lagi. Doanya silakan kita berdoa membaca surat Al-Asr dengan keras bersama-sama dan kita memohon kepada Allah agar kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Persiapan doa. Keras, biar semangat. Persiapan. Ayo. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa